Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal, kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang angin. Entah apanya baca. Tidak ada tumakninah. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumakninah toga. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ruku ada tumakninah, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabb. Tumakninah. Ikut ada tumakninah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat imamnya supir ALS, begitu juga dengan yang membaca tasbih. Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ini dah. Allah makmum. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa yang baca kau? Selawat itu doa untuk Nabi, tapi manfaatnya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagus. Tapi kalau solawat hanya membentak-bentak Allah, Ali, apa? Cubalah awak datang ke rumah Pak Wali, KTP, kakak, apa? Pasti awak lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Memintalah kepada Allah dengan lemah lembut dan suara lirih. Ambo datang ingin mengurus KTP sama kakak ondak bebini. Di tanda tangan deh Pak Wali. Coba kalau bentak-bentak Pak Wali, KTP, kakak, bini. Payung tu Pak Wali. Ada adabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iko Bilal, Bapak Kementerian Agama mesti menuliskan
teks untuk Bilal supaya iko banyaklah yang zaman datuk-datuk nenek awak dulu yang ditulis tulisannya ndak joleh, ala berlipik-lipik itu dibaca Kegiatan sehari-hari saya jualan dari jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Setiap selesai jualan saya mengerjakan sholat sunat taubat. Habis jam 4, jam 5 azan subuh di Riau, berarti 1 jam dia kosong, dia sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat witir. Kurang ini, sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Dilanjutkan zikir menunggu waktu sholat. Zikirnya istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Apakah sholat yang saya kerjakan itu sah, Ustaz? Sedangkan saya tak ada tidur sama sekali. Pendapat yang pertama, kalau ada tidurnya namanya tahajud, kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Pendapat yang kedua, makna tahajud adalah sholat yang dilaksanakan dari isya sampai subuh. Habis azan isya, sebelum azan subuh, sholat yang kau laksanakan itu masuk kategori tahajud. Dua gendangnya. Kalau tak tahajud adalah qiyamul lail. Jangan berhenti, terus laksanakan. Bagus. Dia kerjanya jam 5 sore sampai jam 4 subuh, masih sempat sholat, sempat zikir, habis subuh baru tidur. Hari Rabu habis subuh tetap ngaji, habis sholat sunat isyraq tidur. Tapi jangan pula zuhur asar jamaah takhir. Nanti zuhur tetap bangun, tidur jam 7, habis sarapan 8, 9, 10, 11, 12, 1, setengah 1 sholat zuhur berjamaah. Habis itu makan siang, tidur lagi. Jam 2, jam 3, jam 4 berangkat ke tempat jualan. Jam 5. Walaupun kualitas tidur siang dengan tidur malam tak sama. Mudah-mudahan sehat. Kalau jualannya pinggir jalan, pakai jaket supaya jangan masuk angin, pakai masker karena udara malam kurang baik. Bagaimana adab kepada orang tua yang sudah tua? Ada punya orang tua ndak tua. Jam berapa Isya? Hah? 7.30. 7.30 azan, awak salat Isya berjamaah. Yang batal wudunya ambil wudu. Bagaimana cara beradab kepada orang tua yang masih hidup? Kalau dia makan enak, kasih makan. Kalau dia suka pakai kain, kasih kain untuk sholat malam Ramadan. Kasih duit untuk dia buka puasa, senangkan hatinya. Orang tua jangan dilawan. Jurus sama orang tua 3. Pertama, diam. Kalau dia mengamuk, ngamuk, diam. Kalau dia merepet, merepet, diam. Sampai kapan? Sampai dia malaikat maut datang. Nanti setelah mak kau mati, ayah kau meninggal, barulah kau rasa sedihnya. Tak tahu kemana mau dibuat hidup ni hampa, tak ada rasanya. Selagi dia masih hidup, kasih makan enak, kasih pakaian enak, kasih duit banyak-banyak, belikan dia kendaraan, kasih dia kebun. Kalau kau berduit, kalau tak berduit, senangkan hatinya. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Asal datang, minjam duit. Asal datang, minjam Honda. Asal datang, pokoknya menengok dia, kok masalah datang. Jika kita membeli kebun dari uang hasil pinjaman ke bank, setelah kita tahu bahwa itu riba, lalu sisa hutang bank kita itu lunas, apakah kebun tersebut tetap berstatus haram atau tidak? Kalau sudah yang lalu-lalu, banyak-banyak istighfar sama taubat aja lah. Tapi yang akan datang jangan diulang lagi. Kalau udah lewat, udah. Sekarang sedang setengah jalan, lalu 50% bayar, cepat-cepat dibom.
Maksud dibom itu jual aset tanah ada 2 hektar sana, jual duitnya bom ke bank ini. Bam, lunas. Adapun yang sudah lunas, sudah berlalu. Akan datang jangan ulang lagi. Kalau mau pakai bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Beralih dari konvensional ke syariah. Apa yang harus dilakukan perempuan jika ada laki-laki yang mengajak ta'aruf, namun si laki tersebut tidak paham ilmu akidah, sementara si perempuan akidahnya mengikuti mazhab Asy'ari? Jangan kalian nikah sama Syiah, jangan nikah sama Khawarij, jangan nikah sama Murji'ah, jangan nikah sama liberal, jangan nikah sama sekuler, jangan nikah sama beda akidah, nanti kalian susah sendiri. Kau kenapa belum juga nikah? Ada calon Pak Ustaz. Kenapa tak dipinang? Beda keyakinan Pak Ustaz. Beda agama. Enggak. Terus saya yakin dia tak yakin Pak Ustaz. Sama sangka beda akidah. Rupanya dia yakin, cewek itu tak yakin. Beda keyakinan kata dia. Nah, jadi antum payah nanti antum. Kenapa lah antum mesti sama dia juga? Begitu banyaknya yang akidah Asy'ari. Ini Asy'ari semua. Grup, ikut ke grup, nama grup nanti ditampilkan. Ini nama sekian akidah Asy'ari, ini akidah sifat 20. Sudah. Nanti kita buat acara akad nikah masalnya. Pas hari ulang tahun Riyadus Shalihin, kita buat acara nikah masal. Daftar aja sekarang. Kalau kalian terkendala masalah akad, ini saya carikan fatwanya. Pak Babur ini fatwa. Bisa fatwa? Bisa, didaftar. Kalau dia tinggal di kecamatan lain bisa diurus. Bisa, alim. Kita buat acaranya, habis pengajian ulang tahun subuh, akad. Kalian yang mau akad, akad. Kalau ada calon perempuan tuh menolak, rekamkan. Nanti kita buatkan video. Saya tanya, Pak, Bapak terima ini orang baik. Kalau tak Bapak terima, siap-siap jadi anak gadis lapuk anak Bapak. Kita buatkan video. Nah, dari menolak-nolak. Di Palembang begitu. Kalau ada acara haul, ada acara maulid, diakadkan orang ramai untuk memudahkan orang nikah. Sekarang berpikirlah anak muda nih, itu lagi, ini lagi, mahal lagi, ini. Mudah kan? Yassiru, mudah. La tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buang orang lain. Kita tak mau hanya sekedar mengaji aja. Kita mesti saling mengenal. Di sini ada yang punya bisnis tapi belum punya karyawan, ada yang baru tamat kuliah belum kerja, dipertemukan melalui grup-grup. Grup selalu share. Diperlukan seorang security, dicari seorang menantu yang soleh berakidah Asy'ari, dicari calon suami. Ini ada seorang gadis, orang tua sudah mau meninggal, kebun sawit sejauh mata memandang. Itulah guna kita ngaji nih, mempertemukan orang baik dengan orang baik. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu mengajak orang ke masjid. Karena orang tidak mau ke masjid. Datanglah jamaah tabligh mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ke masjid ya Pak, ke masjid ya Bu. Dia tak bisa tabligh akbar, mengetuk dari pintu ke pintu. Tabligh artinya menyampaikan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh menyampaikan. Orang jamaah tabligh pakai sorban, mengikut Nabi karena Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai celak, ikut Nabi karena Nabi pakai celak ismit untuk obat mata rabun. Jamaah tabligh pakai minyak wangi,
Sunnah ikut Nabi karena Nabi pakai minyak wangi. Jamaah tabligh pakai jubah putih, sunnah karena Nabi pakai jubah. Nabi jamaah tabligh pakai jenggot, sunnah karena Nabi pakai jenggot. Kalau sanggup ikut bersorban, bercelak, berjenggot, berjubah. Kalau tak sanggup jangan ejek. Ini udah tak sanggup ngejek pula. Orang berjanggut gini. Bentuk kambing apa tengok? Kalau kau punya mulut, maka jamaah tabligh juga punya mulut. Kalau kau punya lidah, dia juga punya lidah. Kalau kau pakai mulut mau mengejek dia, dia pun juga bisa mengejekmu. Wang kini berjanggut bentuk kambing, wang tak berjanggut bentuk anjing. Akhirnya berkelailah kambing sama anjing. Yang golak siapa? Babi. Ada babi mengejek kambing waktu doke Idul Adha. Apa kata babi? Kambing, selamat Idul Adha ya. Ia tahu kambing akan kata babi, kambing, selamat Idul Adha ya. Kata babi, datang kata kambing, dia mau babi. Babi tak perlu diejek, cukup sebut namanya. Babi. Begitulah barang-barang haram itu. Kenapa Allah ciptakan ada haram, ada halal? Kalau memang ini haram tak boleh, kenapa diciptakan Allah? Untuk menguji orang yang beriman. Kambing anaknya paling banyak 2. Babi anaknya 3 boleh. Itu maka angka 13 itu disebut angka sial. Kenapa angka 13 sial? Babi anaknya 3 boleh, susunya 2 boleh. Yang ketiga boleh itu menyusu kemana? Itu maka disebut angka 3 boleh itu sial. Tak tahunya nyusu kemana. Mana yang lebih banyak? Anak kambing apa anak babi? Banyak anak babi. Mana yang lebih banyak dipotong? Anak kambing apa anak babi? Anak kambing. Idul Adha ada motong babi? Motong kambing. Akikah anak ada motong babi? Motong kambing. Tapi hari ini, sampai hari ini kambing tidak ada yang musnah. Kenapa awak jadi cito kambing? Apa hukumnya laki-laki solat jamaah ke masjid? Laki-laki solat berjamaah ke masjid menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Laki-laki yang solat ke masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang solat di rumah, laki-laki solehah. Di desa kami ada kebiasaan petani karet meminjam duit kepada toke. Dengan perjanjian karet si petani itu nantinya harus dijual ke toke tersebut. Baru kemudian utang petani dipotong dari penjualan karet. Apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Kalau harganya normal tidak riba. Tapi kalau harganya ditekan jatuh ada manfaat riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Ini saya pinjamkan kamu 10 juta. Saya pinjamkan 10 juta. Tapi nanti kalau karet panen, kamu jual ke saya. Harga karet normal berapa? Berapa normal karet? 10.000. Nanti saya beli karet kamu 5.000, maka itu riba. Dia mainkan harga. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Adapun dia kasih pinjaman, lalu kemudian tak ada ikatan, lalu kemudian dia jual harga normal, maka sesungguhnya tidak riba karena tak ada mengambil unsur manfaat dari pinjaman.